Gus Ayu niki semangat. Nggih, mulai awal sampai saat ini tetap semangat. Mulai gak pati enek apa-apa sampai istimewa. Ini masjid barang. Semoga-moga sehat Gus, panjang umur, sehat panjang umur. Ngaji sik Lur. Yai niki santri Mbah Keh toyo. Pokoknya santri Suban, santri Mbah Keh. Mbah Yai Fakih niku mondoke teng Tebuireng. Mondoke teng Tebuireng, Mbah Fakih Sumber Sari. Santri Mbah Keh mergo kanca-kanca niki mendina wacanane sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad niku wadifah rutinane Mbah Keh. Nalikane tasik longgar niku nalikane tasik longgar dalail pun repot sallallahu alaihi Muhammad. Lah niki kabeh maca selawat intisape dateng Mbah Keh. Mbah Keh kiyaine kanca-kanca niki. Mbah Keh gurune teng Tebuireng. Lah niki santri jenengan Gus. Jenengan tuturi. Rame tak cethot iki. Awake dhewe santri sapa? Mbah Keh. Mbah Keh santrine Mbah. Gurune awake dhewe ngaji. Dirungokne. Ombe mangan rokok oleh, tapi diru. Nggih pun Gus, jenengan omongin jenengan sawenene nggih monggo. Tapi aja ning ngomong sakne wis uripe susah diseneni. Wis welek diseneni. Kita midhangetaken sareng-sareng Waitul Hasanah panjenenganipun Ki Haji Hasyim Muhammad Hasyim MA, pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al Ali Malang. Wekdal kita sumanggaken. Semoga Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Ibu Nyai Muslimatul Barirah, ibundanipun Gus Awib, ingkang kawula hormati Gus Muhammad Riyad Awibi. Mugi-mugi beliau kalian Bu Nyai Abah Yai Burhanuddin nggih menika Ibu Nyai Muslimatul Barirah senantiasa tansah pinaringan sehat wal afiat sehingga bisa membimbing kita matta'anallahu bituli hayatihima, amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati para kiai, para masyayikh, keluarga besar Pondok Pesantren Putra Putri Bahlul Ulum Kelampisan Kandangan Kediri. Ingkang kawula hormati Gus Ma'ad lan para kiai ingkang boten saged dalam sebat setunggal-setunggal. Ingkang kawula hormati para wali santri, para alumni dan sedaya mawon ingkang rawuh dhateng majelis dalu menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah dawuh, ma ijtama'a qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa taghasyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok masyarakat, satu komunitas yang mereka ini yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Zikir niku bentuke kathah para rawuh.
Wau kula lan panjenengan alhamdulillah dipimpin Gus Maat sampun sholawatan. Di dalamnya ada doa, ada tasbih, ada zikir. Ini semua kategori masuk zikir. Maka lanjutan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku beliau dawuh illa haffathumul malaikah. Dados tiyang niku nek ngempal ngelumpuk ngeten niki, sareng-sareng zikir, sareng-sareng sholawatan niki tidak lain dan tidak bukan kecuali malaikat niku mengelilingi. Sehingga donga kula lan panjenengan niki insyaallah mustajab. Malaikat ikut mengaminkan. Karena berdasarkan juga hadis niki lanjutannya, tidak hanya malaikat mengelilingi dan ikut mengaminkan, tetapi di situ turun rahmat Allah. Jadi orang-orang yang berzikir ngumpul ngeten niki diliputi kalian rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya nopo? Wa nazalat alaihimus sakinah. Niki turun rasa tenang bagi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut mereka orang yang senantiasa berzikir tadi, kelompok yang berzikir niku wau itu termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Namanya tiang niku lek pun celak. Kita saja kalau punya teman dekat niku mesti lek ana apa-apa sing diilingi kanca celak, kanca cedhek niku wau. Pun talan jenengan yakin pokoke. Wonten ati yang urip niku sing mboten gak ada masalah. Kadosé kok mboten wonten. Masalah niku bentuke kuwatah. Sehingga salah satu ikhtiar batin yang kita lakukan niku tidak lain adalah nggih nyedhek kalih sing gawe urip. Yang urip niku sedikit pun tidak boleh suudzon terhadap Allah. Nah, tiyang niku lek ngadepi masalah niku penyikapannya beda-beda. Wonten tiyang niku lek wonten masalah niku meneng ae dijak ngomong gak kena. Wonten tiyang niku lek duwe masalah niku ditulis ten status. Wonten status WA, wonten status Facebook, wonten TikTok barang niku. Wonten sing ngoten, Bu. Lho padahal lho niki nggih. Imam Syafi'i nate pesen ngeten. Idza arada ahadukum al-kalama fa alaihi an yufakkir. Nek salah suwijine panjenengan sedaya kalian ini mau ngomong, maka hendaklah dia harus berpikir dulu. Napa yang dipikirkan? Idza dhaharatil maslahatu takallam. Kalau ada maslahatnya, nek wonten keapiane, maka jenengan ngomong. Tapi wa in syakka la yatakallamu hatta tadhhar. Ojo diomong dhisik sampai jelas maslahati. Lah sakniki bentuk ngomong niku lak kata. Yang nulis status niku bagian dari ngomong napa mboten? Niku bagian dari ngomong. Nun sewu. Betapa banyak orang yang tersakiti gara-gara status kita, mboten saged tilem gara-gara mikir, iki jane ngono sempo to sing dikarepne iki. Ojo-ojo aku. Nah ini berarti jenengan ini bukan prinsipnya pegadaian. Nek gaden itu jarene kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jenengan ini nyari solusi masalah tapi nambahi masalah. Lah niki. Terus carane ono apa? Cara yang paling jitu niku adalah sregep menghadiri majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Karena itulah yang menjadi obat. Pramila menika para rawuh sedaya, mugi-mugi kehadiran panjenengan sedaya, kerawuhan panjenengan sedaya, kula lan panjenengan semuanya niki datang acara malam sholawat dalam rangka haul Abah Yai Burhanuddin Qomari sekaligus peresmian apa lonceng MA Plus Al Hikam. Mudah-mudahan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya niki keciripatan barokahipun Abah Yai Burhanuddin
teko mari. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah niku nate dawuh ngeten malih. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tiang sing cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan amal, melakukan pekerjaan niku orientasinya adalah setelah kematian. Kita ini bersyukur. Anugerah nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Dengan adanya nikmat iman dan Islam ini, maka yang kita lakukan ini nanti akan diberikan jaza atau balasan oleh Allah ketika di akhirat. Lan dunia ini tempatnya untuk melakukan amal. Nun sewu, dunia niku nek dimaknai secara bahasa. Niku kan bahasa Arab dari ad-dunya. Dunya niku berasal dari kata dana. Dana niku napa Bu maknanya? Napa Pak? Napa Mas? Dana niku maknanya rendah. Cetek, cetek niku apa? Bahasa mriki cetek napa? Dangkal, rendah. Contoh rendahnya dunia niku napa? Gampang, ngeten mawon. Niki ingkang rawuh niki wonten sing usia 7 doso? Hampir. Niki wonten 29 nggih, kurang setahun 7 doso. Orang itu berapapun usianya niku mesti rasane urip iku jek tas. Wingi jek kait playon karo koncone, sing lanang-lanang jek kait penekan wit napa niki? Kali koncone jeket menek pagere tonggo zaman sekolah niku eling jek tas. Yang sudah jadi mbah-mbah nggih ngoten rasane jek tas. Moro tibake putune pun 15. Napa malih wau dongane Gus Maat sing napa mulai dhisik babaran bentahun lan niku. Bentahun babaran. Maka hidup itu karena singkat dan karena ini rendah dibanding nanti akhirat yang sifatnya kekal, maka kita ini harus cerdas. Salah satu bentuk kecerdasan kita termasuk ngrawuhi majelis-majelis niki. Jenengan ojo percaya lek wonten sing ngomong, "Lah apa teko ngono gak ono manfaate." Niku padha ambek wong napa? Seperti yang napa dalam surah Al-Waqiah. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Kalian ini sudah mengetahui kehidupan yang pertama, maka mengapa tidak mengambil pelajaran? Kita ini kan berasal dari apa? Saripati tanah yang lalu kemudian ada pertemuan antara sel spermatozoa dengan ovum yang kemudian dados panjenengan sedotos kula lan panjenengan sedoyon. Kemudian kita ini selama kalau normalnya 9 bulan 10 hari kurang lebihnya niki kan hidup di alam rahim. Dan alam rahim niku Allah sampun menciptakan tangan, sudah menciptakan kaki. Tapi ketika itu tangan dan kaki niku dereng berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan kemudian orang atau bayi yang masih dalam rahim itu kemudian protes. Gusti niki nopo ose kula niki enggak ada sikil, enggak ada tangan tapi kita jero weteng niki, ten jero rahime ibu niki gak iso nang dindi, bal-balan gak iso, mlungker tok. Kan ngoten. Ternyata kaki dan tangan itu disiapkan oleh Allah ini jangka panjang nanti ketika panjenengan kita semua sudah terlahir di dunia ini kanggone kata. Termasuk untuk hal-hal yang positif ngerawui majelis-majelis taklim, majelis-majelis sholawat kados dalu menika. Lah orang hidup di dunia ini kadang kalau tidak berpikir cerdas dikira urip iku mek ndek donya tok engko gak ono gunane.
Padahal tadi hadis yang kula wau ten ngajeng wau sudah jelas. Illa humul malaikah. Kan ngoten. Wa humur rahmah. Maka niki mugi-mugi panjenengan sedaya tetap semangat derek majelis-majelis kados mekaten menika. Lalu yang kedua, dunia niki kan singkat ya. Dan kita itu tidak pernah tahu kapan kula lan panjenengan niku akan dipanggil kembali oleh Allah. Wonten tiyang niku sing dianugerahi yuswa panjang, sehat, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang dalam sabda Rasulullah dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia niku orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Tapi kan kita ini tidak tahu berapa Allah memberikan jatah kita hidup di dunia. Rizki kita itu sampai di mana, habisnya itu kita tidak tahu. Maka mumpung Allah beri kesempatan kepada kita, niki jangan pernah disia-siakan. Itulah sesungguhnya implementasi dari rasa syukur kula lan panjenengan sedaya. Maka dari itu, karena hidup ini sangat singkat, maka kita harus melakukan amal-amal yang punya daya jangka panjang sampai di akhirat nanti bisa memberikan keuntungan buat kita. Ini yang harus kita pikirkan. Napa niku diantaranya? Niki hadis yang sangat terkenal sekali. Panjenengan insya Allah sampun apal sedaya. Napa niku? Idza mata banu Adam in qata'a amalu. Nek menungso niku mati, maka amalnya terputus. Niki ada beberapa orang yang salah paham. Dikira kalau terputus itu sudah tidak dapat lagi subsidi, tidak dapat lagi disupport oleh amalnya dia, sudah terputus koyo-koyo. Padahal hadis itu mboten ngeten teksnya. Umpama teksnya itu ngeten, idza mata banu adama in qata'al amalu lahu. Lah niku berarti sudah tidak dapat apa-apa. Tapi kan hadisnya itu in qata'a amalu. Napa maksud ini? Dan surah An-Najm ayat 39 Allah dawuh, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Ayat 39 dan 40. Niki nggih ngoten. Ada yang juga memahaminya kurang tepat ketika memahami wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Menungso niku tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usahakan. Maka ada yang menggunakan ayat ini sebagai katanya kiriman doa ini tidak nyampe. Lah ini salah persepsi. Lanjutan ayatnya wa anna sa'yahu saufa yura. Dan bahwasannya usaha yang dia lakukan itu akan dia lihat nanti jazaknya, balasannya ketika nanti di akhirat. Ternyata Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara parsial. Parsial itu sebagian, ini harus utuh. Dan surat Yasin Allah Subhanahu wa taala niku berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in. Napa lanjutannya? Ahsayna. Kok bulet kula ini gara-gara ndredeg niki balik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Napa maksud ini? Allah dawuh sesungguhnya kami nahnu nuhyil mauta menghidupkan orang-orang yang sudah mati niku. Lanjutannya napa? Wa naktubu. Kami itu mencatat wa naktubu ma qaddamu, apa yang sudah mereka persembahkan dari amal mereka, wa atharahum dan tinggalan-tinggalan mereka. Para rawuh sedaya. Niki yang dimaksud tinggalan-tinggalan niki bentuknya kata. Inilah nanti yang akan kita kaitkan dengan hadis tadi, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salatin.
Jadi tinggalan-tinggalan itulah yang nanti bisa mensupport seseorang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, terus dapat kiriman. Kados Abah Yai Burhanuddin Qomari, alhamdulillah meninggalkan pesantren yang kemudian dikembangkan oleh Gus Awib, dan alhamdulillah saat menika berkembang pesat. Niki monggo kita dongaaken mugi-mugi niki terus membawa manfaat, maslahah dan barokah kagem umat sedaya. Karena niki penting. Saat niki niku banyak di luar sana. Kan lembaga pendidikan yang tertua di Nusantara ini tidak lain adalah pendidikan pesantren. Dulu Menteri Agama Profesor Mukti Ali itu pernah menyatakan satu statement. Kata beliau begini, tidak pernah terlahir seorang ulama itu dari perguruan tinggi, tapi ulama itu lahir dari pesantren. Kalau kemudian pesantren lalu kuliah, ini sesungguhnya yang melahirkan ini pesantrennya. Karena kuliah itu sudah pengembangan di pendidikan tinggi. Makanya di UIN Malang itu yang tempat Gus Awib dulu kuliah, ini mengembangkan pesantren karena untuk mengadopsi agar anak-anak mahasiswa yang tidak pernah di pondok ini pernah merasakan pendidikan pesantren walaupun hanya 1 tahun. Nah, kembali ke kalau singkat. Dados sakniki niku kata tiyang niku ndamel sekolahan. Kalau dulu pesantren kan biasanya kiainya wonten riyen. Lah kiai niku sudah punya kapasitas keilmuan yang luar biasa. Sanate jelas. Karena Imam Ibnu Sirin niku nate dawuh ngeten. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi sesungguhnya ilmu ini itu adalah agama. Niki napa malih terkait dengan apa yang kita lakukan dalam konteks beribadah kepada Allah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah, telitilah dari siapa panjenengan itu mengambil agama, belajar dari siapa. Ini harus dilihat. Sehingga jangan sampai salah pilih. Ada yang orang sekarang punya uang, lalu kemudian membangun lembaga, dibangun sekolahnya bagus, sekolahnya tinggi, terus pokoknya bangunannya bagus. Itu tidak ada kiainya, tapi di sistem menjadi namanya boarding school. Lah boarding school ini tidak ada kiainya, lalu mengambil pembina-pembina atau musyrif-musyrif dari luar yang ini pertanggungjawabannya pimpinannya ini dari mana sanatnya ini kadang-kadang dipertanyakan. Maka kata kuncinya, panjenengan nek matos lembaga pendidikan niku pesantren yang punya lembaga formal. Jadi bukan dibalik, golek formale sing ono boarding school lan iki beda. Dan alhamdulillah dan mriki niki jelas sanatnya. Dan ini adalah pondok pesantren yang ada sekolahnya, baik itu madin, baik itu pendidikan apa istilahnya kitab ya, ataupun juga pendidikan formal, dan itu yang dikembangkan oleh Gus Awib. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau balik dan cerita niku wau. Dan penjelasan tentang inqata'a amaluhu illa min salatin, menjelaskan dari inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Yang pertama, ternyata para rawuh, para bapak, para ibu, para santri sedaya niku nek panjenengan pengin punya investasi akhirat niki jangan sampai melupakan 3 hal ini. Napa yang pertama? Shadaqatin jariyatin. Nggih niku sedekah yang pahalanya itu jariyah. Jariyah itu mengalir. Niki yang unik ini. Ten hadis niki. Kalau niki kan dari pondokan sedaya, kata ingang pondokan. Niki mesti paham terkait dengan naat manut. Shadaqatin jariyatin itu langsung naatnya 1 dan itu langsung shadaqatin jariyatin. Beda dengan au ilmin. Ilmin niku naatnya ini berupa fi'il yuntafa'u bih. Yang ketiga gabungan awaladin solihin yad'ulah. Jadi ada solihin yad'u, ini dinaati lagi yad'ulah. Jadi gabungan dari yang pertama naat yang langsung tadi yang bentuknya adalah isim yang kemudian disusul dengan fi'il. Napa bedanya? Nah, ini yang akan kita coba kita kupas.
Yang pertama, para rawuh, ini kan menjabarkan dari apa yang didhawuhkan Nabi nih. Nek kula lan panjenengan ini pingin disebut Kanjeng Nabi sebagai orang yang cerdas, ini harus kita jeli di sini. Berarti kita sudah memikirkan nanti lek kula mati ya apa carane ya cek tetep oleh subsidi ganjaran. Yang pertama shadaqatin jariyah. Sedekah niku bentuke kuwatah. Mulai dari yang maliyah, yang sifatnya harta atau yang sifatnya sampai menyenangkan orang lain. Sehingga Rasulullah itu nanti dawuh tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Senyum niku kalau kita maknai, kita jabarkan dalam konteks hari ini termasuk status jenengan. Nah, status sosial jenengan, bukan status sosial, status di media sosial itu menyejukkan, itu juga sedekah. Tapi nek status ten WA jenengan kok ndak menyejukkan, justru nggarai kaya sing wau niku, niki berarti jenengan boten sedekah. Ini sifat sedekah yang tidak maliyah. Ada sedekah yang lain. Nun sewu, tadi Gus Awib nyinggung malam Jumat. Niki sing sampun nikah, lek sing dereng mugi-mugi lek sing pun wayahe segera teko jodone. Kula dongaaken sing lanang oleh jodoh wedok, sing wedok oleh jodoh lanang. Maksudnya napa? Lanang ya sing soleh, lek wedok ya salihah. Bi barakati hadzal majlis. Amin ya rabbal alamin. Lah kan wauan kula sampun menyampaikan orang itu ndak ada yang ndak diuji, ndak ada yang ndak punya masalah. Kadang masalah niku dari sisi ekonomi, kadang diuji dari sisi kesehatan, kadang diuji dari sisi jodone gak teko-teko, kadang diuji jodone wis teko tapi rodok nggodha. Lho ngoten niku wonten. Ana wong tua sing digodha anak, ana sawalike, ana anak sing digodha wong tua, niku kadang-kadang nggih wonten. Caranya ya apa lah ini, solusi-solusi inilah bagaimana kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan kata kuncinya jangan pernah suudzon terhadap Gusti Allah. Karena Allah dawuh datang hadis Gusti, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung dugaan hambaku, prasangka hambaku terhadapku. Niki dawuhe Allah datang hadis Qudsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dik malih nggih. Tapi niki cek dereng niki, padahal sing dijelasno niki telu. Nanti menjelaskan awwaladin sholihin niki rada dawa titik. Karena itu penting, itu investasi kita. Kula lanjutaken. Yang pertama shadaqatin jariyah. Kalau sedekah itu berbentuk sesuatu yang maliyah, niki bentuke kata. Lek wau yang sik rada lali wau rada kelewatan. Yang Gus Awib menyampaikan malam Jumat wau, Rasulullah nanti dawuh ngeten, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Niki peringatan bagi ibu-ibu niki. Nek pun dijawil bapake, digugah bapake, lek mboten wonten halangan niku jawabannya sami'na wa ata'na wonten. Siap 86. Lho niku sedekah niku. Lah kemudian shadaqatin jariyatin ini yang bisa mengalir terus, ini termasuk sedekah-sedekah yang sifatnya maliyah. Sedekah niku wonten sing bentuknya sunnah. Kados niki wau wonten sing melampah. Kita ini kadang-kadang salah persepsi. Wes sedekah titik-titik sing penting ikhlas. Sakjane kata-katanya mboten ngoten. Sedekah itu sing akeh dan ikhlas. Lah akeh dan ikhlas itu tergantung kondisinya masing-masing orang. Wonten tiyang niku penghasilannya 10 juta sedina, wonten sing sedina 10 juta. Wonten tiyang sing penghasilannya 1 juta, sedekahe padha-padha 5.000, ini berarti sing 10 juta ya titik. Wong penghasilannya 10 juta. Jangan kemudian ketika ditanya, lho jenengan kok sakmono? Gak apa-apa sing penting ikhlas timbang akeh gak ikhlas. Ngeten lho, ikhlas niku sifat yang menempel pada amal. Jenengan amal riyen nanti diasah, dilatih, ikhlasnya akan muncul. Kalau kemudian jenengan hilangkan sebagian, alasannya khawatir ndak ikhlas,
maka ikhlas itu akan tidak punya tempelan karena amalnya sudah dihilangkan. Paham? Lah niku. Wonten sedekah niku yang bentuknya infak. Wonten sedekah niku yang bentuknya terkait dengan mewakafkan sesuatu, umpami mewakafkan. Nah, karena muncul wakaf produktif, termasuk sedekah infak untuk pengembangan lembaga pendidikan. Ini akan terus mengalir. Wonten sedekah itu yang wajib seperti zakat, ada zakat mal, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu Al-Qur'an juga menyebut sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Jadi kalau sedekah itu disifati langsung sedaqatin jariyah karena ini otomatis akan mengalir pahalanya. Kalau jenengan pirsani kan surah Al-Munafiqun di juz 28 itu. Wonten ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Napa maknanya? Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian di antara yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian yaitu kematian. Soalnya nopo lek wis kadung mati fayaqul, wong lek wis mati niku lek kurang sedekah niku getun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, nyuwun tulung ya Allah, jenengan undur sekedhik kula niki ajalnya kula pengin urip malih ya Allah. Nek kula diparingi urip malih napa? Fa as-saddaqah. Saya yakin, saya janji akan sedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, dan kula janji akan termasuk orang-orang yang soleh. Niki janjine wong sing wis mati. Napa saged balik? Mboten saged. Karena ajalnya sudah datang. Maka sebelum kita menyesal seperti itu, maka lakukanlah. Ini untuk menunjukkan kecerdasan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menika menggiatkan sedekah. Kita cinta sholawat, cinta Rasulullah, cinta perilaku Rasulullah. Rasulullah itu disebut sebagai karena Rasulullah itu ajwadan nas, tiang sing paling loman. Bahkan ketika Rasulullah itu sebelum wafat, beliau dawuh ngeten ke istri-istri beliau. Kata beliau begini, atwalukunna yadan asra'ukunna lihaqan bi. Yang paling panjang tangannya di antara kalian, ini para istri Rasulullah, itu yang paling cepat menyusul aku. Untuk apa? Wafat. Jadi istri-istri Rasulullah didawuhi begitu, semangat, padha ngukur tangane, sapa sing paling dawa. Ternyata setelah Rasulullah wafat, jarak beberapa waktu, yang wafat duluan adalah Sayyidah Zainab bintu Jahash. Tiba-tiba baru difahami yang dimaksud tangannya paling panjang itu sing paling sregep sedekah. Nggih menika garwanipun ingkang paring asma Zainab bintu Jahash. Jadi kalau kita ini menjadi umat yang cerdas, agar ketika kita mati kita masih dapat suplai pahala, maka jangan lupa yang pertama sedaqatin jariyah. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Jadi hadisnya ini tidak mengatakan matannya, teksnya mboten ngeten, au ilmin nafi'in, mboten, tapi au ilmin yuntafa'u bih. Napa niku yang kedua? Sing bisa mensupport ganjaran ketika panjenengan, ketika kula lan panjenengan sudah meninggal di alam barzakh, yaitu ilmu yang yuntafa'u bih, yang selalu diambil manfaat, yang selalu dimanfaatkan, selalu dipakai oleh orang-orang yang pernah mendapatkan curahan ilmu dari kita. Ilmu yang manfaat niku sakjane sing paling gampang niku yang pertama. Niku manfaat kanggo awake dhewe.
Jadi nek ilmu niku manfaat. Pertama, niku apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diketahui secara ilmunya. Tapi nek wis ilmune ono tapi kok wonge gak karuan, gak sesuai, ngerti hukum tapi gak dilakoni, naudzubillah. Niku mboten manfaat gawe awake dhewe. Lalu yang kedua, ilmu itu diajarkan kepada yang lain. Melalui lembaga pendidikan, menjenengan orang tua saged maos Fatihah, diulangaken teng putrane niku nanti setiap anak kita membaca suratul Fatihah panjenengan angsal kiriman. Itu dari sisi ini, belum dari sisi yang ketiga nanti. Maka jangan sampai hidup di dunia yang singkat ini kita sia-siakan. Soalnya urip di dunia niku, nek males ngerawui majelis-majelis ngeten iki. Karena sibuk main HP, wong gerakno jempol niku sak jaman sak niki, yo gak ono entek ini. Kate turu, buka inget delok TikTok, guyu-guyu dhewe. Wah. Mari ngono delok statusnya koncone niku gak ono enteke. Maka yang harus kita pikirkan, lek ngono iku ono manfaati, mungkin memang ada. Tapi kalau kita ukur berapa persentasenya? Kita harus cerdas. Nah sesekali sekedar gawe hiburan enggak apa-apa. Monggo karena memang sudah dunianya. Atau sekalian ini buat syiar kebaikan. Makanya kados ngeten niki acara Lailatul Sholawat, acara haul niki disiarkan secara live streaming niki dalam rangka untuk syiar sekaligus untuk menebar manfaat agar orang yang tidak hadir di majelis niki bisa ikut yuntafa, mengambil manfaat dari apa yang ada di majelis ini. Maka yang kedua, awa ilmin yuntafa'u bih niki penting sekali tadi ingkang kula sampaikan bahwa memilih guru, memilih lembaga pendidikan ini harus cerdas. Karena kalau jenengan salah pilih, naudzubillah, wonten tiang niku ngelbetakan yugane, pokoknya didelok gedunge mentereng moro dilebokno. Mulai anaknya gak gelem tahlilan, repot niki. Jenengan mangke lek mati, lek meninggal, gak ono sing tahlili nelongso di akhirat. Karena tiang sing sedo niku pasti tahu yang dilakukan oleh yang hidup apalagi keluarganya. Termasuk tradisi hol ngeten niki. Ada yang mengatakan, apa hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Loh, niku kurang adoh duline, kopi ini kurang kental. Jenengan tanggelaken para masyayikh nih, ten Gus Maat, ten Gus Ikdam njing wau, ten beliau Gus Riyad, Gus Awib nggih. Kula kadang-kadang sing ngaturi beliau Gus Riyad, jadi kadang-kadang masih terbawa. Ternyata panggilan kerennya Gus Awib nih. Karena Riyad Awib. Niku napa? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis ngeten. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yazuru qatla Uhudin fi kulli haulin. Kan antara tempatnya Uhud, Gunung Uhud, yang di situ dikuburkan para syuhada Uhud dengan tempat tinggalnya Rasulullah, walaupun sama-sama di Madinah, tapi tempatnya agak jauh. Jangan kalau yang nanti umroh atau haji ziarah ke Uhud kan naik bis. Nggak bisa dari Masjid Nabawi langsung ke Uhud jalan jauh. Tapi kalau ke makam Baqi itu tinggal keluar dari pintu di Kubah Hijau itu di makamnya Rasulullah lurus langsung ke pemakaman Baqi. Lah niku Rasulullah niku 1 tahun sekali ziarah ke Uhud. Lalu kalau Rasulullah sudah di sana apa yang beliau lakukan? Beliau rafa'a sautahu wa yaqul assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi beliau ini uluk salam terhadap para syuhada Uhud. Assalamu alaikum. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian. Niki cerita niki lho dijawab mboten napa-napa. Niki salamnya Rasulullah kepada ahlu qatla Uhud, syuhada Uhud. Bima sabartum. Disebabkan karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Niki bentuk muktabas, iktibas ngambil dari ayat Al-Qur'an dan surah Ar-Ra'd niku. Ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Rasulullah uluk salam assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Alangkah nikmatnya, alangkah indahnya tempat kesudahan yaitu di akhirat. Kenapa? Karena mereka beliau adalah syuhada Uhud. Yang orang mati syahid itu sudah dijamin oleh Allah.
Lalu kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar, dilanjutkan oleh sahabat Umar, dilanjutkan oleh sahabat Utsman. Bahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kanat Fatimah radhiyallahu anha ta'tihi wa tad'u. Beliau juga datang ke Uhud dan berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang ke Uhud. Lalu beliau yusallimu alaihim. Beliau mengucapkan salam kepada ahlu syuhada Uhud ini. Ternyata sahabat yang lain ketika itu dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kok gak melok salam. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menghadap ke sahabat yang lain lalu bertanya begini, ala tusallimuna ala qaumin yarudduna alaikumus salam. Lah kok kalian tidak mau mengucapkan salam kepada satu kaum, yaitu orang-orang yang sudah meninggal di situ, padahal mereka itu bisa menjawab salam kalian. Dan kula lan panjenengan yakin, termasuk dalu menika dalam peringatan haul Abah Yai Burhanuddin Qomari, beliau menyaksikan karena pada dasarnya beliau ini boten sedo. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menduga bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah niku mereka mati, mboten, bal ahya, hidup bahkan difasilitasi oleh Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mangkane kula lan panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah agar menambahi limpahan rahmat maghfirah kagem Abah Yai Burhanuddin Qomari, dan beliau kula yakin termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Beliau akan memohonkan doa untuk kita semua sehingga keberkahan beliau meluber pada kita di malam yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Niki ilmun au ilmin yuntafa'u bi. Yang ketiga, sedikit malih. Kula niki soalnya lek dikengken pantun kados wau, kula niki mboten siap. Kok ngerti ya Gus Awib ndamel pantun kula tak siapaken. Melekan kula 3 dina ndamel pantun karena mboten siap, mboten saged. Ya, tapi kula mboten siap pantun. Akhirnya wis ditutupno wae. Kurang setunggal. Awwaladen sholihin yad'ula. Niki penting. Jadi kalau panjenengan pengen disebut orang yang cerdas, yang sudah berpikir lima ba'dal maut, niku harus memperhatikan yang ketiga nih. Nun sewu, dek endi ana uwong, nun sewu saelek-eleke uwong, umpama ana uwong niku penggaweane niku nyolong, umpama lo ya. Saya yakin di majelis tidak ada. Tapi di tempat lain. Wong sing penggaweane nyolong, kula yakin ndak ada yang kemudian punya cita-cita muga-muga anakku iki iso nerusno penggaweanku, boten wonten. Kenapa? Karena ada bisikan hati nurani secara fitrah mesti mikirin ngene, wis cukup aku ae sing koyo ngene, muga-muga anakku dadi wong sing apik. Muga-muga anakku dadi wong sing soleh. Maka hadis ini mengatakan yang ketiga, kalau ingin jenengan dapat suplai pahala ketika sudah meninggal, jangan lupa investasi anak itu harus diperhatikan. Nggak ada yuga niku boten sekedar mek babaran-babaran tok. Tanggung jawabnya gede para rawuh. Boten sekedar sing dieling-eling ku gawene, boten. Tapi sing pentingnya opo amanah ini bisa kita jaga. Saat ini kata tiang salah paham, katanya anak adalah titipan. Akhirnya begitu duwe anak dititip nombai. Jari ini anak adalah titipan, repot nih. Akhirnya mbak ya Allah wis sepuh, biar ngeramut panjenengan wis soro, saiki dititipi anake, dititipi putune. Nek titip sedina rong dina gak apa-apa. Sampai 5 tahun melok mbak. Padahal ibunya gak lapo-lapo gara-gara apa? Bayahe sibuk jadi wanita karir. Umpama lo ya. Ngoten niku sakniki kathah. Emansipasi. Enggak, tapi tugas ibu kan harus dilaksanakan. Napa jenengan balas dendam mergo biyen dititipno saiki balas nitipno. Ya aja ngoten lah. Ngono ya ngono tapi ya aja ngono. Nggih.
kula tak ngelak. Niki mboten kula uncalaken. Soalnya Gus Mak atau diuncalno karena jenengan ngalah barokah. Niki kalau barokah ini. Makanya kula mimik dhewe mawon. Kula lanjutaken. Awaladin sholihin yad'ula. Anak soleh. Niku harus diikhtiarkan, harus diikhtiari zahiran wa batinan. Jenengan nek mirsani beliau-beliau ini, Gus Awib, Gus Ma'at, para kiai-kiai yang lain. Nun sewu. Niku tiang sepahe, bapak ibuke niku njenengan pirsani prosesi. Mboten langsung dados kados ngaten iki. Lah kita itu ndak ya, kadang-kadang itu njaluk langsung dadi tapi gak ada proses. Pokoknya anakku ya apa carane dadi anak soleh. Dititip notok nang lembaga pendidikan. Mondokno itu apik, tapi di rumah ini orang tuanya apa yang dilakukan itu harus diperhatikan. Kan ngoten. Soalnya nopo? Al-Qur'an itu menyebut tipologi anak, tipe anak itu macam-macam. Ada anak itu yang disebut al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan keindahan dunia. Wonten tiyang niku sing anake iku dibangga-banggakno. Anak kula niki juara ini, juara ini, juara ini. Tapi nuwun sewu. Kadang-kadang lali, tibake sing dibanggakno iku urusan donya. Ini nanti ketika meninggal anake sing dinteni ganjarannya iso mensupport ndak bisa. Kenapa? Karena hanya menjadi zinatul hayatid dunya. Wonten malih innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wonten anak niku dadi fitnah, dadi coba gawe wong tuane. Naudzubillah. Wonten malih sing anak niku garing wong tuane niku lali nang pangeran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nek wonten sing kados niku rugi, wong sing rugi ngoten. Maka bagaimana mengoptimalkan anak sebagai investasi akhirat ini yang harus kita pikirkan. Banyak orang yang menuntut anak menjadi anak soleh, tapi non sewu lali gak mensolehkan diri sendiri. Nah ini PR-nya nih. Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Quran itu sebelum beliau berdoa Rabbi habli minas solihin, beliau ini sudah berusaha mensolehkan dirinya. Itu terekam dalam ayat wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Baru kemudian rabbi habli minas solihin. Dianugerahilah anak fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ismail. Napa ghulamin halim niku? Anak sing ngerti unggah-ungguh, anak sing pangerten. Nabi Ibrahim itu diberi anugerah. Paling tidak ada dua anak yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang Nabi Ishak disebutkan wabasyaruhu bi ghulamin alim. Anak yang pinter. Bukan berarti Nabi Ishak tidak punya unggah-ungguh, enggak. Ini sifat yang dominannya. Tapi Nabi Ismail luar biasa halim. Yang ideal ya alim sekaligus halim. Tapi kalau bisa umpama harus memilih, maka milih anak yang benar itu jauh lebih luar biasa dibanding pinter tapi gak bener. Naudzubillah. Nek pinter tapi gak bener, ini bahaya. Saat ini di Indonesia itu kata yang pinter nih, tapi gak bener. Apa yang terjadi? Ya gampang bijui wong, gampang ngapusi tiang dengan berbagai caranya. Maka yang kita harapkan anak soleh itu harus memancarkan ghulamin halim, yaitu anak yang betul-betul santun, betul-betul ngerti. Ya nopo carane? Tadi itu. Pertama, orang tua harus mengupgrade dirinya untuk menjadi soleh. Yang kedua, carikan lembaga pendidikan yang tepat sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Karena anak soleh ini disifati dengan awaladin solihin, tapi nek soleh saja itu bisa mensupport, tapi lebih sip lagi nek yad'ula. Yad'ula itu apa? Mendoakan orang tua. Jadi mendoakan ini penting. Lalare lek mboten sekolah sing tepat niku ndonga ae gak iso. Termasuk tadi itu kalau salah lembaga pendidikan
niku bisa-bisa ndak mau mentahlili orang tua yang sudah wafat. Naudzubillah. Pramila menika para rawuh sedaya, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saestu-estu dianugerahi oleh Allah waladin sholihin yad'ulah. Ini sangat-sangat penting sekali. Jadi majelis-majelis ngeten iki jangan hanya berhenti di sini, tapi mana yang baik ambil dan praktekkan di rumah kita, praktekkan di lingkungan kita. Karena jenengan derek ngaos ten pundi mawon, isine mesti ngajak keapian. Karek dilakoni napa mboten. Itu PR-nya. Mugi-mugi kula lan panjenengan angsal intifa dan barokah saking majelis ing dalu menika, dan mohon maaf mungkin banyak kekurangan, banyak kekhilafan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Gus Maat. Banyak hal, mungkin sholawatan lagi nopo ditambahi dawe. Monggo kula kinten cekap mekaten, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, alhamdulillah. Kita omongi. Alhamdulillah, dalu niki awake dhewe gak usah mondok ning Tebu Ireng. Mbah Yai ini rawuh ngaji ning awake dhewe. Alhamdulillah. Nomor loro, alhamdulillah beliau ngelumpukne pengajian sing kaya ngoten niku, mikir sekolah pirang-pirang tahun dengan biaya yang mahal, awake dhewe gratis. Alhamdulillah. Sudah cerdas niku. Alhamdulillah. Ya, nah betul. Niki lek santri tulen senes iki. Lek santri tulen senes. Nanging nggih santri mambu nggih senes. Mung mambu santri. Lek tulen senes. Lek santri mambu senes. Jadi gitu santri mambu to. Soalnya ya enek sing bar mondok terus rodok mambu rodok akeh. Mung mambu santri. Shallu ala Nabi Muhammad. Salawatan mahal qiyam.